Alhamdulillah pada hari ini terselenggara pelantikan Himpunan Pengusaha Persatuan Islam yang pengurusnya cukup gemuk ya, 60 orang lebih. Karena memang kita ingin ideal seluruh komponen dan seluruh potensi yang ada di internal Jamiah Persatuan Islam untuk bisa bergabung, berhimpun, menggerakkan roda ekonomi untuk kepentingan jamiah internal dan untuk seluruh kaum muslimin tentunya yang bisa bekerja sama dan bisa bersinergi dengan para pengusaha dan para pemikir usaha. Jadi bukan hanya pelaku usaha tapi juga para pemikir usaha dan ekonomi syariah, insya Allah. Bagaimana prinsip dari Persatuan Islam untuk berniaga dalam umat? Ya, prinsipnya kita seluruh hidup kita harus diabdikan untuk beribadah. Hayatuna kuluha ibadah. Itu prinsip kita. Seluruh aspek kehidupan kita harus bernilai ibadah. Apalagi ini menyangkut dengan pemberdayaan harta, di mana dalam Al-Quran jelas diperintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kalian membela agama Allah, menegakkan agama Allah dengan harta kekayaan kalian dan dengan jiwa raga kalian. Jadi sebelum jiwa raga malah harus harta benda dulu, karena kalau harta benda saja nggak mau berkorban, apalagi jiwa raga. Nah, ini prinsip berniaga kita. Maka istilahnya niaga kita, ibadah kita. Niagaku, ibadahku. Pengusaha berjaya, pengusaha digdaya, maka dakwah pun jaya dan berkembang. Nah, itu prinsip kita. Organisasi ini Pak, jawaban untuk tantangan ekonomi ke depan Pak. Iya. Apalagi kita tahu ekonomi global menghadapi ancaman dan para ekonom dunia sudah meramalkan memang setiap siklus sekian tahun selalu mengalami kondisi malaise atau kondisi krisis ekonomi apapun bentuknya. Maka kita lihat dengan kemarin COVID-19 saja sudah banyak sekali ekses ekonomi. Perusahaan-perusahaan raksasa bubar, para karyawan di PHK. Nah, sekarang mencari alternatif bentuk ekonomi. Bukan hanya masalah sistemnya, tapi juga substansi ekonominya, akad-akadnya, transaksinya memang harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang adil, kebersamaan, nilai-nilai sosial, dan itu kita temukan tentu dalam nilai agama Islam. Gitu. Ya. Bagaimana kekompakan HIPI melibatkan umatnya untuk berniaga di dalam Islam? Ya, Pak Haji coba gimana nih? Mohon doanya aja. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini sehingga bisa mengkolaborasikan berbagai latar belakang usaha. Karena pada prinsipnya pengusaha itu serius tapi santai gitu ya. Tidak terlalu rigid gitu. Ntar insya Allah saya bakal karena kita alhamdulillah berada di bawah ormas Persis yang otomatis kita berniaga itu didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya akan mengkolaborasikan itu semua dengan dasar yang kuat itu. Mudah-mudahan, mohon doanya aja. Pak, soal kan ini lagi tren pengusaha muda, target dari HIPI sendiri untuk menggait pengusaha muda seperti apa? Justru ini kebanyakan pengurusnya dari pengusaha muda, karena mereka itu perlu wadah, Malah saya di sini hanya sebagai figur aja yang mewadahi mereka, karena mereka itu perlu dikasih ruang, perlu dikasih motivasi, dan ternyata mereka itu kreatif. Malah untuk kadang-kadang oleh saya tidak kepikiran, mereka kepikiran gitu. Makanya saya lebih cenderung ini kebanyakan anak-anak muda gitu. Sektor mana aja sih Pak yang jadi HIPI ya? Sektor usaha mana aja yang punya peluang besar? Justru sektor yang diunggulkan yang itu ekonomi kreatif dan UMKM. Yang sekarang mau didorong ekonomi kreatif dan UMKM. Plus kuliner dan resto itu. Acara terdekat setelah pelantikan ada apa nih?
Ustaz? Rakernas. Kita akan menggodok ke program-program kita di Rakernas ini. Mudah-mudahan secepatnya. Pak, tadi selain peluncuran seperti Hippie Mobile, langkah paling dekat untuk memajukan ekonomi umat atau mungkin secara keseluruhan ekonomi kerakyatan di Yang paling dekat, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi harus karena ini kolektif kolegial, kita sama para wakil dan para ketua biar koordinatornya. Makanya ntar saya mau tampung yang terdekat mau apa ini prioritas gitu. Ntar sekarang nih bakal terjadi perbincangan hangat lah. Kalau kondisi ekonomi relatif di Jabar sendiri seperti apa sih? Jabar itu paling justru Jabar itu kan jadi trend center ya, kekreatifannya dari yang saya lihat, salah satu contoh saya punya anak, dia sangat kreatif, apalagi sekarang kan berusaha tidak harus tatap muka ini, online bisa gitu. Dia sampai jualan ke luar negeri kemana, hanya menjual gambar buatan dia. Itu kan kreativitas yang harus didorong. Dan banyak di anak-anak, pas saya lihat komunitas-komunitas di Jawa Barat ini, banyak komunitas-komunitas yang harus kita dorong usahanya gitu. Artinya nanti akan fokus di ekrab dan mendorong. Ya itu. Terutama di Jabar sendiri. Ya, di Jabar. Hippie sendiri sampai saat ini berapa jumlahnya, lalu potensinya seperti apa? Kurang lebih sekarang udah bergabung 150 orang. Ini baru Jabar ya, baru Jabar. Belum kita kan Persis seluruh Indonesia. Mudah-mudahan malah bisa buka di luar negeri gitu ya. Karena kita sekarang sudah tidak ada batas ruang dan waktu gitu ya. Potensinya bisa sampai ribuan atau puluhan ribu? Bisa. Karena ditambah lagi kita tidak membuka buat simpatisan juga. Tidak hanya anggota Persis, tapi simpatisan Persis juga boleh kita gabung. Yang paling utama adalah punya semangat untuk berusaha dan tidak membatasi usaha besar atau harus skala apa. Yang penting ada niat untuk usaha atau punya usaha. Sekalipun kalau kata Bang Arsad, tukang cilok sekalipun itu kan usaha. Pak, untuk kedepannya mungkin berarti ada ketua, ada Hippie Jabar, Jatim, Jateng. Ya, mohon doanya, mau gitu. Itu kedepannya pasti gitu. Hippie pun akan membuka kolaborasi dengan ormas-ormas lainnya berarti? Harus tidak bisa kita sendiri di zaman sekarang. Baik Ustaz, terima kasih.